wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang observasi di luar ruangan dalam pembelajaran dan penelitian. Apa sih observasi di luar ruangan itu? Observasi di luar ruangan adalah kegiatan mengamati sesuatu secara langsung di luar kelas. Nah, contohnya kita melihat tanaman, hewan, atau fenomena alam lainnya yang ada di luar ruangan. Nah, kenapa sih observasi di luar itu penting? Yang pertama, karena materi yang kita dapat bukan hanya dari buku, melainkan dari sesuatu yang kita amati secara langsung. Yang kedua, melatih kita mengamati sesuatu secara teliti. Dan yang terakhir, pembelajaran itu menjadi tidak membosankan karena kita berada di luar ruangan. Jadi kita melihat langsung. Contoh observasi di luar ruangan dengan objek pohon nangka yang mempunyai nama ilmiah atau Calopus heterophyllus. Pohon nangka dapat ditemukan di halaman belakang sekolah ataupun di taman sekitar rumah. Observasi pada pohon nangka ini dilakukan untuk mengenal struktur morfologi dan memahami fungsinya bagi lingkungan sekitar. Pohon ini memiliki tinggi sekitar 6 meter dengan batang berwarna coklat tua, berpermukaan kasar, dan berdiameter sekitar 30 cm. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau tua, dan memiliki permukaan yang halus. Pohon nangka berukuran besar antara 20 hingga 50 cm dengan kulit berduri lunak dan tumbuh langsung pada batang dan cabang pohon. Akar pohon ini kuat dan menyerap air serta unsur hara dari dalam tanah. Pohon nangka memiliki banyak sekali manfaat. Buahnya dapat dimakan langsung atau diolah menjadi berbagai makanan seperti keripik. Daunnya sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kayunya digunakan untuk keperluan bangunan atau pembuatan furniture. Selain itu, secara ekologis, pohon nangka membantu menjaga kelembapan tanah dan mendukung keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi yang kompleks antara makhluk hidup, yaitu komponen abiotik, contohnya seperti manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dengan lingkungan fisiknya, yaitu komponen abiotik, contohnya seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Interaksi ini menciptakan keseimbangan yang memungkinkan kehidupan berjalan secara alami dan berkesinambungan. Selanjutnya, komponen ekosistem yaitu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik yaitu makhluk hidup. Yang pertama itu produsen, yaitu tumbuhan hijau, misalnya rumput, pohon jati. Nah, yang kedua itu konsumen, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Contohnya itu kelinci dan harimau. Nah, yang terakhir itu decomposer, yaitu pengurai. Contohnya seperti jamur. Nah, yang kedua itu komponen abiotik, yaitu lingkungan fisik. Contohnya itu seperti air, udara, cahaya matahari, dan suhu, tanah, dan batuan. Baik saja. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem. Jadi jenis-jenis ekosistem itu ada dua. Ekosistem yang pertama itu ada ekosistem alami, yang kedua itu ada ekosistem buatan. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang tidak ada campur tangan oleh manusia atau yang terbuat secara alami. Contohnya seperti hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan dan Papua, terumbu karang yang ada di Raja Ampat, dan lain-lain. Yang kedua ada ekosistem buatan. Ini ekosistem bagi kehidupan. Ekosistem itu sangat penting bagi kehidupan kita, bisa dapat banyak hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti udara bersih. Tuhan menghasilkan oksigen dan bersihkan udara yang kotor. Yang kedua ada sumber air.
Hutan dan alam membantu menjaga ketersediaan air bersih. Yang ketiga ada makanan. Semua makanan yang kita makan semuanya dari alam, baik hewan maupun tumbuhan. Jadi sangat penting untuk menjaga ekosistem. Jika kita menjaga ekosistem, sama saja kita menjaga diri kita sendiri atau hidup kita. Selanjutnya yaitu contoh dari dampak kerusakan ekosistem. Yang pertama yaitu ada penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, dan hilangnya habitat seperti habitat orangutan. Yang kedua yaitu ada punahnya predator. Misalnya harimau mengalami kepunahan, maka populasi rusa akan meningkat. Ketiga yaitu ada pencemaran air. Pencemaran air diakibatkan oleh limbah pabrik yang mencemari sungai dan membunuh ikan yang ada di dalamnya serta mengganggu kenyamanan nelayan. Yang keempat ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini diakibatkan dari bakaran gas rumah kaca, bahan bakar fosil yang menyebabkan pencemaran di kutub utara. Selanjutnya yaitu upaya menjaga dan melestarikan ekosistem. Yang pertama yaitu ada reboisasi. Reboisasi dilakukan untuk penghijauan dan penanaman kembali hutan yang telah gundul. Kedua yaitu ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini yaitu memilah sampah anorganik dan organik menggunakan sistem daur ulang yang dapat mengurangi plastik. Yang ketiga yaitu ada konservasi satwa dan tumbuhan, yaitu melindungi tumbuhan dan hewan-hewan yang akan punah, contohnya seperti anoa, koala, ular, dan lain-lain. Untuk tumbuhannya yaitu seperti malaysia dan anggrek. Ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, yaitu menghindari eksploitasi hutan, laut, dan tambang yang secara berlebihan. Yang keempat yaitu ada pendidikan dan kampanye lingkungan, yaitu mengedukasi masyarakat dan generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana argumentasi tentang pembelajaran fisiologi dan anatomi. Jadi, fisiologi dan anatomi itu adalah dua ilmu yang tidak dapat dipisahkan, apalagi dalam dunia pendidikan biologi dan kedokteran. Anatomi yang berfokus kepada struktur tubuh, kayak bentuk organnya bagaimana, letaknya di mana, dan bagaimana susunannya. Sedangkan fisiologi berfokus kepada cara kerja organ dan sistem tubuh itu sendiri. Misalnya seperti jantung, bagaimana prosesnya dia memompa darah, dan juga bagaimana paru-paru memproses saat kita bernapas, cara kerjanya seperti apa. Jadi pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi ini juga penting, apalagi dalam pengembangan dunia medis. Misalnya saat kita ingin membuat kaki atau tangan buatan yang bisa disebut dengan prostetik, dan juga membuat obat-obat baru, itu tanpa adanya pemahaman bentuk dan struktur tubuh kita, itu bisa saja dokter itu bisa salah mengambil keputusan sehingga berisiko besar bagi pasien. Itulah mengapa pembelajaran tentang anatomi dan fisiologi ini sangat penting, terutama itu dalam pengembangan dunia medis. Dan ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang pembelajaran fisiologi dan anatomi ini. Contoh yang pertama yaitu mengenali tanda-tanda gangguan yang terjadi pada tubuh kita. Dalam kehidupan sehari-hari itu tubuh kita selalu memberi sinyal jika ada yang tidak beres yang terjadi pada tubuh kita. Misalnya, kita selalu merasa pusing atau penglihatan kita gelap saat kita yang tadinya baring tiba-tiba berdiri. Itu terjadi karena darah tubuh kita itu yang turun mendadak. Jika kita memahaminya, itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi kita bisa mengantisipasinya dengan cara saat kita baring itu, kita jangan langsung berdiri. Kita duduk sebentar agar aliran darah kita itu turun secara perlahan dan kepala kita itu tidak terasa ringan atau melayang, sehingga aliran darahnya turun dengan lancar, seimbang, sehingga saat kita bangun, kepala kita tidak akan terasa pusing dan penglihatan kita tidak akan menjadi gelap. Jadi pentingnya kita memahami pembelajaran tentang fisiologi dan anatomi ini. Jadi kita bisa membantu kita mengantisipasi gangguan yang ada di tubuh kita, dan kita dapat merespon tubuh kita dengan bijak ketika terjadi ada gangguan-gangguan yang terjadi pada tubuh kita. Seperti itu. Contoh kedua yaitu menangani luka ringan. Saat kita memasak di dapur, misalnya
saat kita memotong sesuatu terus tangan kita terkena pisau, itu kalau kita memahami tentang pembelajaran anatomi dan fisiologi, itu di bawah perut kita terdapat pembuluh darah, sehingga saat tergores terkena pisau itu darah akan keluar. Nah, karena kita mengetahui pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi, kita jadi tahu bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, pertama kita harus mencuci luka tersebut agar tidak terkena infeksi, dan kita menekannya dengan kain atau tisu agar darahnya tidak keluar. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui pembelajaran tentang anatomi dan fisiologi. Kita tidak akan panik karena kita tahu apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan contoh yang ketiga. Yang ketiga, menjaga pola makan. Contoh sehari-harinya itu kayak setelah makan, Bagas nih, kamu pasti merasa mulas atau sakit perut kan? Nah, itu terjadi karena makanan merangsang produksi asam lambung berlebih, dan jika kamu memahami cara kerja sistem pencernaan, kamu jadi lebih bijak memilih makanan agar lambung tetap sehat. Nah, yang keempat, menjaga kualitas tidur. Kalau contoh sehari-harinya itu, jika kamu begadang, kamu pasti akan merasa lesu keesokan harinya atau besok. Karena fisiologi otak dan hormon terganggu, kamu jadi sadar pentingnya tidur cukup untuk mengatur suasana hati dan konsentrasi. Nah, yang kelima itu, olahraga dengan aman. Contoh sehari-harinya kayak sebelum lari pagi, kamu melakukan pemanasan. Itu karena kamu tahu bahwa otot yang belum siap bisa mengalami cedera atau cedera. Pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot agar siap bekerja. Nah, jadi kesimpulannya dari semua materi adalah pembelajaran dengan metode observasi luar ruangan yang mengintegrasikan aspek ekosistem, fisiologi, anatomi, mampu meningkatkan pemahaman konsep secara signifikan dan membentuk sikap peduli lingkungan pada siswa.